dalam Kristus, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan puji syukur nomor 334. Puji syukur 334.
Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau ini dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, selamat datang dalam rumah Tuhan di tempat ini. Juga bagi segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi melalui live streaming di rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa atau pekan biasa yang ke-12. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana para murid begitu cemas, begitu gelisah dan mengalami ketakutan yang luar biasa karena perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin tofan dan gelombang dahsyat. Syukur bahwa mereka sadar Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka sehingga mereka memohon dengan sangat Tuhan bertindak dalam hidup. Seringkali hidup kita juga mengalami goncangan badai seperti para murid. Tetapi walau demikian kita harus sadar Tuhan jauh lebih kuasa daripada badai atau juga taufan. Maka mari kita datang dari Tuhan, mohon rahmat-Nya, bimbingan, penyertaan-Nya selalu, agar hidup kita selalu dikuatkan dan dijaga serta dilindungi. Agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi, penyelamatan dari Tuhan, mari kita dengan rendah hati mohon belas kasihan dan pengampunan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami mampu menghayati iman akan kehadiran-Mu di tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah meredakan taufan yang dahsyat dan ombak yang menghempas-hempas perahu para murid. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau telah wafat untuk semua orang, agar kami hidup dan mengabdi kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari bangkit berdiri, kemuliaan puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan adanya. Kami memuji Dikau, kami Meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Kita persembahkan permohonan-permohonan kita, khususnya saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga, dan juga mohon rahmat Tuhan untuk saudara-saudara kita yang akan menjalani operasi, dan bersyukur atas ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran saudara-saudari kita. Allah Bapa yang penuh belas kasih
Teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri di atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Engkau senantiasa menguatkan kami dalam segala situasi kehidupan ini, asalkan kami selalu membuka hati pada Dikau dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada kuasa-Mu. Bapa, kami mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Christian Chandra 1 tahun yang lalu, Oma Maria To Sui Ting juga 1 tahun yang lalu, serta semua sanak keluarga umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami. Moga-moga Bapak Christian Chandra dan Oma Maria To Sui Ting boleh berserah dalam ketentraman dan damai Tuhan, dan semoga Engkau kelak memberikan kebangkitan, kehidupan abadi, kebahagiaan kekal di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan hiburkanlah senantiasa keluarga, terutama istri terkasih dan juga anak-anak serta sanak keluarga yang sungguh merasa ditinggal dalam kesusahan ini. Limpahkanlah rahmat-Mu, belas kasihan dan kekuatan supaya mereka tetap teguh, percaya dan setia kepadamu. Juga kami mohon rahmat-Mu bagi saudara-saudari kami yang akan menjalani operasi. Bapak Moses Buarlele yang akan dioperasi di Siloam malam ini, anak terkasih Yati Chandra yang Senin akan jalani operasi sesar. Engkau senantiasa campur tangan dalam kehidupan saudara-saudari kami, supaya mereka yang akan menjalani operasi senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, dan sungguh percaya akan kuasa-Mu, bahwa Engkau senantiasa akan membantu mereka dalam proses operasi dan proses penyembuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini dan beberapa hari yang lalu. Ibu Mary Halim 65 tahun, Stephen Ugiwan, dan Anna Kurnia Ugiwan. Terima kasih atas bimbingan, atas hidup yang Kau berikan kepada mereka, atas kasih-Mu dalam hidup, sehingga mereka tumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Semoga saudara-saudari kami selalu berbahagia karena mengandalkan Dikau, dan Kau jauhkan mereka dari berbagai macam sakit penyakit, dan Kau berikan kekuatan, berkat, dan kemurahan-Mu. Juga kami mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-13 Pasutri Carter dan Fanny. Semoga Carter dan Fanny bersama dengan 2 anaknya yang Kupercayakan bagi mereka senantiasa tumbuh dalam cinta kasih, dalam iman dan pengharapan, dan semoga di tengah keluarga mereka senantiasa saling menguatkan, saling meneguhkan karena percaya akan penyertaan dan kuasa bimbingan-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah Bapak Carter dan Ibu Fanny supaya dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dan setia seumur hidup dalam kasih perlindungan-Mu di tengah keluarga sebagai suami istri, sehingga mereka selalu penuh sukacita, berbahagia dalam hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan ketika palang serta pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan banyak orang lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita akan binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, kita mendengarkan tadi kisah perjalanan para murid atau pelayaran para murid di Danau Galilea. Di tengah malam mereka berlayar menuju ke satu dusun atau satu tempat. Karena begitu mereka begitu payah sepanjang hari itu melayani Yesus yang mengajar dan juga mendoakan banyak orang. Nah, apa yang terjadi di tengah danau tengah malam itu, perahu mereka dihantam angin taufan yang besar, gelombang yang sangat dahsyat, sehingga dikatakan perahu mereka sudah mulai terisi air. Air sudah hampir masuk penuh dalam perahu. Sebentar lagi perahu mereka tenggelam. Nah, situasi ini membuat mereka sangat takut, sangat cemas, bahkan sangat gelisah. Tidak tahu mereka mau buat apa lagi. Padahal Yesus ada beserta mereka. Tetapi apa yang terjadi? Syukurlah bahwa mereka berani membangunkan Yesus. Awalnya mereka takut, tetapi ketika mereka punya keberanian membangunkan Yesus dan memohon, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita akan binasa?" Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam hidup ini badai selalu ada. Setiap keluarga pasti mengalami badai, pasti. Tetapi badai itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami badai karena anak-anak barangkali mau kuliah, mau sekolah, tetapi kesulitan uang atau ekonomi.
Ada yang mengalami badai karena kesehatan yang tidak kunjung membaik, sakit terus-menerus orang tua, sanak saudari. Ada yang mengalami badai karena relasi antar saudara, antar keluarga terganggu atau rusak. Ada begitu banyak badai dalam kehidupan ini, sehingga seringkali membuat orang seakan-akan menjadi gelap dalam hidup, tidak tahu melihat jalan keluar. Namun kita mesti belajar kepada para murid. Dengan rendah hati kita mesti datang kepada Tuhan dan menyadari kuasa Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai kuasa dalam kehidupan kita. Para murid datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, supaya kiranya mau bertindak atas situasi hidup mereka. Banyak orang, banyak keluarga Katolik ketika mengalami badai, bukannya lari pada Yesus, tapi lari pada penghiburan yang sesaat. Lari pada cara-cara yang bukan sesuai dengan iman kita, sehingga membuat situasi keluarga semakin parah, semakin tidak bisa terkontrol. Tetapi seberapa besar badai yang menimpa keluarga kita, kita tidak boleh lari ke tempat lain atau lari pada kuasa-kuasa lain. Kita mesti hanya lari kepada Yesus, menyadari bahwa Yesus punya kuasa, lebih besar kuasanya daripada kuasa alam ini, kuasa badai. Hal itu ditunjukkan dalam bacaan pertama ketika Ayub. Kita tahu ya, Ayub itu siapa? Ayub itu seorang yang sangat beriman, sangat saleh, suci, sangat murah hati, penolong, memberikan perhatian kepada orang yang susah, dan sangat taat kepada Tuhan. Ayub protes, Tuhan, bagaimana mungkin saya yang percaya penuh kepadamu mengalami penyakit sedahsyat ini? Anak-anak mati satu persatu, istrinya juga mati, harta benda habis, dan dia juga mengalami sakit yang tak tersembuhkan. Sakitnya membusuk badannya, seluruh tubuhnya membusuk, sehingga dia protes. Dia katakan, saya tidak mengerti bagaimana lagi percaya kepadamu. Tetapi Tuhan menyadarkan Ayub dengan kata-kata atau kalimat dari bacaan pertama. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapakah yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batas-batasnya dan memasang palang serta pintunya, ketika aku berfirman, sampai di sini saja engkau boleh datang dan jangan lewat daripadanya, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi Allah menyadarkan Ayub bahwa walaupun dia mengalami banyak badai, tetapi Allah jauh lebih kuasa daripada badai itu. Allah bisa meredakan gelombang dan badai, sehingga dengan demikian Ayub sanggup berpasrah lagi kepada Tuhan. Dan puncaknya Ayub memperoleh kesehatan, kesembuhan, bahkan keluarga yang baru, memperoleh keluarga yang baru dan lebih bahagia. Karena apa? Ayub melewati badai yang besar. Ayub tetap percaya, Ayub tetap setia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, karena itu kita mesti selalu percaya bahwa walaupun dalam keluarga kita selalu ada badai, tetapi badai pasti berlalu. Tidak ada orang yang beriman yang terus-menerus mengalami badai, tetapi yakinlah bahwa badai apapun, sebesar apapun dalam keluarga kita, dalam hidup kita akan berlalu, asalkan kita tetap setia menyandarkan harapan kita, kekuatan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 128 dikatakan, berbahagialah orang yang setia dan takut akan Tuhan. Artinya seisi rumahnya akan diberkati, pekerjaan-pekerjaannya akan terberkati, dan apa yang dia makan membuat hidupnya semakin bahagia karena takut akan Tuhan. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Ayub serta para murid. Walaupun mereka mengalami kecemasan, ketakutan, itu normal, tetapi toh mereka mengandalkan Tuhan, meminta Tuhan untuk hadir dan mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau prihatin dengan keberadaan kita? Kapal kita sebentar lagi tenggelam, kita akan musnah. Nah, kita pun juga dalam kesulitan mesti datang kepada Tuhan.
memohon belas kasihan, memohon pertolongan dan perlindungannya. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili dalam hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebaptisan. Saudara-saudariku, Tuhan adalah terang dan perlindungan kita. Marilah kita mengungkapkan kepercayaan kita kepadanya dan mendoakan semua orang yang menjadi teman-teman kita dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita menjawab setiap seruan ini, seruan doa kita dengan seruan, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan, semoga iman dan kasih gereja tidak goncang di tengah-tengah kesulitan dan keributan yang terjadi pada zaman ini. Marilah mengatakannya kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya dicobai, serta mereka yang takut akan hari depan, ya Tuhan, semoga hati mereka Kau kuatkan, serta harapan mereka Kau segarkan. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi para pelaut dan nelayan, ya Tuhan, semoga mereka mengalami pelayaran yang tenang, serta penangkapan ikan yang menggembirakan. Bagi mereka yang sedang di perjalanan, semoga mereka mencapai tujuan perjalanan dengan selamat. Marilah mengatakannya kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi keluarga bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga bangsa-bangsa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Marilah mengatakannya kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani sendiri, khususnya umat paroki kita, ya Tuhan, semoga iman dan kepercayaan kami semua akan Yesus Kristus semakin kuat, dan semoga kasih-Nya menggerakkan hati kami, supaya kami pun mau hidup untuk melayani dan membahagiakan sesama. Marilah mengatakannya kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa kami tahu badai pasti berlalu, tetapi kami mohon kuatkanlah iman kami, agar kami makin percaya dan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Kami unjukkan, kami sembahkan puji syukur 377.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Maka terimalah persembahan hidup kami dan bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, supaya Engkau melayakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu. Sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidaklah menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan kami, maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia benar, tidak menolak dipakul di kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan.
Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehat sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Mari kita sama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael,
doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, lindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mau mengucap syukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendirian. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru yang semakin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Mari kita duduk sejenak mendengarkan pengumuman. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-12 Sabtu dan Minggu tanggal 19 20 Juni 2021. 1. Dibuka pendaftaran untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak yang duduk di kelas 3 SD ke atas. Pendaftaran dilakukan di Sekretariat Paroki atas nama Ibu Rosa pada setiap hari kerja jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. 2. Persiapan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan untuk peserta hadir tepat waktu. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. 4. Mencermati situasi pandemi COVID-19, dimohon perhatian umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sehat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Selanjutnya, untuk langkah preventif diharapkan untuk tidak membawa anak-anak yang belum komuni pertama. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Mari saudara-saudariku kita berdiri. Kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Tuhan Kau Gembala kami, puji syukur 542.